Jauh dari Nili dan kelompoknya, beberapa orang yang berdiri di tepi penghalang istana kekosongan ilahi ilusi, mencoba mendobrak masuk. Namun, kebanyakan dari mereka tidak bisa mencapai itu. Seluruh pegunungan dan hutan sekitarnya, merupakan bagian dari arai 1000 ilusi, memasuki bukan hal yang mudah. Para ahli dari manusia dan klan iblis saling melotot, seperti harimau mengintai mangsanya. Namun, itu jelas bahwa tidak satupun dari mereka benar-benar ingin memulai perkelahian, mereka semua mempertahankan jarak tertentu satu sama lain. Itu jelas bahwa tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan dari pertempuran. Bahkan, mereka mungkin kehilangan kesempatan mereka untuk memasuki istana kekosongan ilahi ilusi. Nili mendarat di luar penghalang istana kekosongan ilahi ilusi dan mengamati sinar cahaya pelangi yang berfluktuasi dari itu. Itu sangat luar biasa. Ada puluhan ribu orang berkumpul di luar arai 1000 ilusi. Tak satu pun dari mereka bisa masuk. Wu Yazi memandang Nili dan bertanya, bagaimana kita akan masuk? Nili berpaling ke Wu Yazi dan menjelaskan, ini masih belum waktunya. Pelepasan arai 1000 ilusi hanya muncul pada siang hari, yang merupakan 2 jam dari sekarang. Oh, Wu Yazi mengangguk. Dia hanya bisa mendengarkan Nili. Wu Yazi tidak tahu apakah Nili mengatakan yang sebenarnya, tapi dia punya perasaan bahwa Nili pasti tahu bagaimana menemukan pintu masuk ke arai 1000 ilusi. Nili terus menyempurnakan darah iblis dalam tubuhnya. Xiao Yu melihat Nili budidaya, jadi dia juga mengikuti. Di lokasi jauh dari istana kekosongan ilahi ilusi, sebuah bagian lebih dari 30 ahli alam Heavenly Axis mencapai perbatasan istana kekosongan ilahi ilusi. Yang memimpin mereka adalah Long Tianming. Dia berdiri di luar, melotot pada istana kekosongan ilahi ilusi. Salah satu petugas Long Tianming yang mengenakan baju besi emas, menangkupkan tangan. Tuan muda, mencoba masuk ke arai 1000 ilusi akan sangat sulit. Tidak hanya itu, ada banyak ahli klan iblis di daerah. Mengapa kamu ingin datang secara pribadi? Istana kekosongan ilahi ilusi ditinggalkan oleh ahli tertinggi. Siapa tahu mereka mungkin telah meninggalkan beberapa warisan yang layak di dalam. Selama ada kesempatan, aku akan mencobanya. Long Tianming melangkah maju dan kental energinya. Sekarang, dia sudah mencapai alam Heavenly Axis. Ia juga terintegrasi dengan roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa. Oleh karena itu, ia jauh lebih kuat dari ahli alam Heavenly Axis biasa. Seorang ahli alam Heavenly Axis tahap 1 yang telah terintegrasi dengan roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa dengan mudah bisa menghadapi ahli Heavenly Axis tahap 9 tanpa masalah. Ini adalah kekuatan sejati dari roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa. Long Tianming menggunakan kesadarannya untuk mencoba dan mendeteksi lokasi pintu masuk arai 1000 ilusi. Namun, ia tetap dalam keadaan diam, dengan alisnya merajut bersama-sama. Kerumunan sekitar arai 1000 ilusi secara bertahap membengkak. Jumlah konflik kecil antara iblis dan manusia juga meningkat dan pertempuran sesekali akan terjadi. Nili telah budidaya untuk sementara waktu. Akhirnya, dia bangkit dan mulai berjalan di tepi arai 1000 ilusi karena ia hati-hati mengamati itu. Wu Yazi langsung mengikuti di belakangnya. Nili melirik kembali Wu Yazi dan mengeluh, kenapa kau mengikuti aku begitu dekat? Orang ini tidak meninggalkan 1 inci ruang antara mereka. Wu Yazi tertawa dan menjawab, kau hanya pada alam Heavenly Fate. Ada banyak alam Heavenly Axis di sekitar. Aku khawatir bahwa kamu mungkin mengalami beberapa masalah. Yakinlah, aku pasti akan menemukan pintu masuk istana kekosongan ilahi ilusi untukmu. Tapi aku akan mengingatkanmu bahwa kita memiliki kesepakatan. Kita akan membagi harta 50-50. Selain itu, aku memilih harta yang lebih dulu, kata Nili. Tidak ada masalah. Wu Yazi setuju tanpa ragu, karena setelah mereka keluar dari istana kekosongan ilahi ilusi, ia akan membunuh Nili dan Xiao Yu. Mereka bertiga berjalan. Nili, lihat di sana. Xiao Yu berkata sambil menunjuk ke kejauhan. Nili mengikuti arah Xiao Yu dan melihat Long Tianming dan bawahannya. Mereka tampak sibuk dengan sesuatu di sana. Nili tidak memiliki konflik dengan Long Tianming. Namun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Long Tianming pasti bukan orang yang baik. Oleh karena itu, Nili tidak memiliki kesan yang baik dari dia. Nili merenung sejenak, sampai ide menyala di pikirannya. Karena ia dan Xiao Yu tidak dalam bentuk manusia,
Long Tianming tidak akan mengenali mereka, bahkan jika mereka berdiri di jalan. Nili sengaja mendekati Long Tianming dan kelompoknya, sambil berpura-pura memeriksa arai 1000 ilusi. Aura dari arai 1000 ilusi semakin kuat. Mungkin ada sebuah pintu masuk di dekatnya. Nili semangat mengklaim selagi ia mempercepat langkahnya dan bergerak lebih dekat ke arah Long Tianming dan kelompoknya. Tunggu, orang-orang itu ahli alam Heavenly Axis. Wu Yazi memanggil untuk menghentikannya. Nili mengerutkan alisnya sejenak, memandang Wu Yazi, dan bertanya, apa? Apakah kamu mengatakan kamu tidak bisa mengalahkan mereka? Sudut mulut Wu Yazi berkedut saat ia berkata, itu lucu. Tidak ada cara aku tidak bisa mengalahkan mereka. Aku bisa membalik semuanya, hanya dengan diriku sendiri. Kalau begitu, tidak ada masalah, kata Nili santai. Wu Yazi mengerutkan alisnya dan berkata, tapi mereka masih memiliki lebih dari 30 ahli alam Heavenly Axis di pihak mereka. Jika perkelahian keluar, maka masalah tidak dapat dihindari. Baiklah kalau begitu, lupakanlah. Orang-orang hanya berkumpul di sana, tidak bergerak sama sekali. Mereka mungkin telah menemukan pintu masuk. Jika mereka berhasil masuk pertama, maka semua hal-hal yang baik akan jatuh di tangan mereka. Nili mengatakan dengan ketidakpedulian pura-pura sambil berbalik. Wu Yazi berpikir, jika pintu masuk benar-benar dekat dengan mereka, maka bukankah ia akan kehilangan jika mundur seperti ini? Dalam pandangannya, 30 alam Heavenly Axis mungkin menimbulkan sedikit kesulitan, tapi tidak terlalu sulit untuk ditangani. Wu Yazi menganggap kata-kata Nili, lalu berkata, kamu terus mencari. Jika kamu dapat menemukan pintu masuk, maka tidak masalah. Kami akan menyuruh mereka pergi, jika benar-benar ada pintu masuk di sana. Jika mereka tidak bijaksana, maka aku akan mengambil tindakan. Selain itu, mereka hanya manusia. Senyum kentara menunjukkan di sudut mulut Nili ketika ia mendengar. Dia terus bergerak ke arah pihak Long Tianming. Mereka bertiga mendekati Long Tianming dan kelompoknya, tetapi seorang ahli alam Heavenly Axis lapis baja emas tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Dia marah memelototi mereka dan berkata, klan iblis sampah. Enyahlah. Jika kalian mengambil langkah maju, maka jangan salahkan aku untuk mengambil tindakan. Orang ini salah satu bawahan Long Tianming dan bertugas menjaga daerah. Dia berteriak pada kelompok Nili ketika ia melihat mereka mendekat. Dia tahu bahwa Nili dan Xiao Yu hanya di alam Heavenly Fate. Dia tidak bisa melihat budidaya Wu Yazi, tapi bisa apa dengan dua ahli alam Heavenly Fate? Wajah Wu Yazi berubah hitam di kata-kata bawahan ini. Siapa yang kau panggil sampah? Wu Yazi dingin memelototi ahli alam Heavenly Axis. Ahli alam Heavenly Axis dingin mendengus menyikapi Wu Yazi. Ya, aku memanggil kalian sampah. Pergilah. Jika tidak, aku akan menyembelih kalian bertiga. Ahli alam Heavenly Axis berteriak sambil dingin menyapu matanya pada kelompok Nili. Wu Yazi marah dengan kata-kata alam Heavenly Axis ini. Nili menepuk Wu Yazi bahu dan berkata, lupakan saja, mari kita pergi. Pada awalnya, ahli alam Heavenly Axis masih ragu-ragu, karena ia menangkap jejak aura berbahaya Wu Yazi. Namun, keberaniannya tumbuh kembali ketika ia melihat betapa lemahnya Nili bertindak. Namun orang bisa mengatakan bahwa ia tokoh dalam sekte Dewa Iblis. Siapa dia berani memanggilnya sampah? Wu Yazi marah menunjuk ahli alam Heavenly Axis dan memerintahkan, kalian pergilah. Aku akan memberikan 15 menit. Jika kalian tidak pergi dari pandanganku saat itu, aku tidak akan membiarkan satu pun dari kalian tinggal. Namun, ahli alam Heavenly Axis hanya tertawa mendengar kata-kata Wu Yazi. Anak iblis ini terlalu sombong dan bodoh. Tiba-tiba, Long Tianming melihat keributan dari jauh dan berjalan. Apa yang sedang terjadi? Ahli alam Heavenly membungkuk saat dia menjawab, laporan kepada Tuan Muda. Ada 3 iblis alam Heavenly Fate di sini. Aku memerintahkan mereka untuk pergi, tetapi mereka menolak untuk pergi. Biarkan mereka berjalan cukup jauh, kata Long Tianming dengan ketidakpedulian. Mereka hanya 3 iblis alam Heavenly Fate. Membuat mereka pergi akan cukup. Biasanya, Long Tianming akan membunuh 3 ahli alam Heavenly Fate klan iblis. Namun, ia tidak ingin menimbulkan masalah, karena ia tidak tahu kapan pintu masuk ke istana kekosongan ilahi ilusi akan terbuka. Bawahan alam Heavenly Axis berbalik kembali ke kelompok Nili dan menggeram, kalian mendengar Tuan Mudaku.
Nyahlah. Wu Yazi akhirnya harus berurusan dengan ahli alam Heavenly Axis yang sombong. Tiba-tiba, Wu Yazi menghilang. Ahli alam Heavenly Axis akhirnya mengakui energi kuat yang terkunci ke dia dan dia merasakan rasa takut akan kematian. Dia mencoba melepaskan diri, tapi ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba, aura dingin menakutkan berlari ke lehernya. Dia ingin menangis, tapi ia tidak bisa membuat suara. Suara dingin Wu Yazi memasuki telinganya. Siapa yang kau panggil sampah? Ahli alam Heavenly Axis tidak tahu kapan itu terjadi, tapi Wu Yazi sudah di belakangnya, memegangi lehernya dengan dua jari. Wu Yazi memberikan sejumlah sedikit kekuatan dan sesuatu meledak. Tenggorokan ahli alam Heavenly Axis telah hancur. Potongan tubuhnya turun dari atas. Penjaga Long Tianming dari ahli alam Heavenly Axis langsung marah dengan ini. Beraninya kau, bunuh dia. Lebih dari 30 ahli alam Heavenly Axis menerkam Wu Yazi. Wu Yazi melirik kembali Nili dan Xiao Yu lalu berkata, kalian harus menjauhkan diri sedikit. Lalu ia menuju ahli alam Heavenly Axis. Sebuah pertempuran kacau pecah. Meskipun Wu Yazi dikelilingi oleh lebih dari 30 ahli alam Heavenly Axis, dia tidak terlihat seperti dia berada di posisi yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, dia sudah membunuh beberapa musuh ahli alam Heavenly Axis. Xiao Yu berdiri di samping Nili dan bertanya, Nili, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Nili mengangguk, tentu aku melakukannya. Kemudian, bukankah kita harus cepat pergi? Tanya Xiao Yu. Dia berpikir bahwa Nili ingin orang-orang untuk menjaga Wu Yazi sibuk, sementara mereka melarikan diri. Nili tersenyum dan berkata, tidak perlu untuk itu. Kita belum memasuki istana kekosongan ilahi ilusi. Mengapa kita harus pergi begitu awal? Karena motifmu untuk memasukkan istana kekosongan ilahi ilusi, mengapa menyebabkan gangguan seperti itu? Pemimpin mereka tampaknya Long Tianming. Xiao Yu melirik di tempat kejadian. Apakah kamu memiliki dendam terhadap Long Tianming? Apakah itu sebabnya kamu mencoba untuk meminjam tangan Wu Yazi, untuk memberinya pelajaran? Nili merenungkan pertanyaan, kemudian menjawab, aku tidak punya dendam, tapi aku sudah berpikir hati-hati tentang hal itu. Ada banyak hal yang pasti terkait dengan Long Tianming. Aku selalu menduga bahwa dia telah diam-diam berkomplot melawan kita. Nili benar-benar memiliki perasaan bahwa Long Tianming adalah jenis kalajengking yang bersembunyi dalam gelap. Nili lebih suka berurusan dengan orang-orang seperti Gu Heng, yang berjuang secara terbuka dari depan. Itu bukan karena ia takut Long Tianming, tetapi ia harus menjaga terhadap trik yang Long Tianming mainkan dari belakang layar. Dalam kehidupan sebelumnya Nili, ia menyaksikan sekte bulu ilahi jatuh, kemudian, Long Tianming adalah satu-satunya yang telah memperoleh manfaat dari itu. Oleh karena itu, Nili menjadi jauh lebih waspada terhadap Long Tianming daripada Gu Heng atau yang lain. Nili tampak keluar menuju Wu Yazi, yang dalam pertempuran sengit dengan 30 ahli alam Heavenly Axis Long Tianming. Dia bergerak cepat dan anggun. Semakin Wu Yazi berjuang, semakin mengerikan dia menjadi. Bahkan setelah menewaskan 7 orang, kekuatan klan rakun darah ilahi mencengangkan. Nili bisa merasakan bahwa budidaya Wu Yazi kira-kira sekitar alam Heavenly Axis tahap 7. Jika menambahkan keturunan purba untuk itu, maka akan sangat sulit untuk Long Tianming dan anak buahnya berurusan dengan dia. Long Tianming mengamati dari jauh dan mengerutkan alisnya. Dia kasar memahami situasi. Namun, bawahan telah melaporkan bahwa mereka hanya 3 alam Heavenly Fate. Jadi bagaimana seorang ahli kuat muncul? Long Tianming melirik Nili dan Xiao Yu, kemudian dengan dingin memerintahkan, bunuh yang 2 itu. Seorang ahli alam Heavenly Axis menerkam ke arah Nili dan Xiao Yu. Meskipun Wu Yazi sibuk dengan ahli alam Heavenly Axis Long Tianming, ia juga telah mengawasi Nili dan Xiao Yu. Itu tampak seperti Wu Yazi dikelilingi, tetapi tiba-tiba sosoknya menghilang dan muncul kembali tepat di depan Nili dan Xiao Yu. Wu Yazi menangkap ahli yang menuju Nili dan Xiao Yu dengan tangan kanannya, sedikit diberikan kekuatan dan menghancurkan lehernya. Jantung Long Tianming gemetar saat melihat itu. Itu teknik rahasia klan rakun. Sepertinya pemuda iblis ini memiliki cukup posisi dalam klan iblis. Jika iblis alam Heavenly Axis mencoba yang terbaik untuk melindungi kedua di belakangnya, bukankah berarti kedua belakangnya harus memiliki cukup posisi dalam sekte dewa iblis juga? Berhenti.
Long Tianming menghentikan bawahannya karena mereka akan ke depan. Dia mendarat di depan mereka. Long Tianming ringan menangkupkan tangannya ke arah kelompok Nili. Tampaknya ada kesalahpahaman sebelumnya. Mohon maafkan kami. Sejak kalian tidak menderita luka apapun, bagaimana kalau kita mengakhiri di sini? Alis Wu Yazi berkedut mendengar kata-kata Long Tianming dan mendengus, jadi sepertinya kaulah yang bertanggung jawab. Ketika aku tiba, salah satu bawahanmu mengatakan kepadaku untuk enyah. Dia pikir siapa dia? Long Tianming mengerutkan kening sejenak, lalu berkata, jadi sepertinya salah satu bawahanku telah kasar kepadamu. Namun, kamu juga telah menewaskan 9 orangku. Bukankah kau menjadi sedikit terlalu berat dengan seranganmu? Long Tianming tidak ingin memprovokasi masalah, tetapi jika Wu Yazi akan menjadi ngotot, maka dia tidak akan mundur. Dia sudah marah atas kenyataan bahwa 9 bawahannya tewas. Wu Yazi mendengus mendengar kata-kata Long Tianming ini. Menjadi terlalu berat, itu hanya hukuman yang ringan. Jika kita tidak kuat, akankah kamu akan bertindak begitu sopan sekarang? Kamu pasti akan membunuh kami bertiga. Kamu, napas Long Tianming dipercepat. Namun, ia mempertimbangkan kembali dan memutuskan untuk bertahan. Sekarang dia mencari pintu masuk ke istana kekosongan ilahi ilusi. Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan Wu Yazi. Teman, tidak peduli siapa yang benar atau salah. Kalian tidak menderita kerugian apapun dan aku tidak ingin mempermasalahkan hal ini lagi. Mari kita meninggalkannya di sini. Apa yang kamu inginkan? Wu Yazi mengangkat bahu dan berkata, apapun yang kamu inginkan. Lagi pula, tempat ini sudah milikku. Aku akan membiarkannya pergi, jika kalian pergi. Paru-paru Long Tianming ini hampir meledak. Tinjunya yang erat terkatup. Sebuah urat muncul dari lengannya. Tuan muda, kami akan membunuh orang-orang bodoh yang sombong. Dia benar-benar berpikir bahwa kita takut padanya. Bawahan Long Tianming ini telah gusar dan mereka siap untuk menyerang Wu Yazi lagi. Wu Yazi arogan menjawab, aku paling takut pertempuran. Jika kalian ingin membawanya, maka aku akan menghancurkan setiap terakhir dari kalian. Wu Yazi adalah dari klan Rakun dengan keturunan purba. Ia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Long Tianming tidak bisa mengukur kekuatan Wu Yazi. Meskipun ia memiliki roh iblis keturunan naga tingkat dewa dan karena itu memiliki tingkat kepercayaan tertentu, ia tidak berani mengambil risiko. Namun, jika ia berlari dengan ekornya antara kakinya, kemudian bahkan dia, Long Tianming akan sulit untuk menghadapi bawahannya lagi. Nili memandang Long Tianming dan kelompoknya. Ya, kalian pergilah. Dia telah mengamati Long Tianming sepanjang waktu ini. Memang, orang ini memiliki banyak kesabaran lebih dari keturunan keluarga lain. Namun, juga akan sulit untuk Long Tianming untuk menyetujui permintaan sombong Wu Yazi. Wajah Long Tianming pucat setelah mendengar kata-kata Nili. Sejak kapan bisa sebuah alam Heavenly Fate menegur dia seperti itu? Long Tianming sangat memandang Wu Yazi. Nili memiliki keyakinan mutlak dalam budidaya orang ini, itu sebabnya Nili berani menjadi begitu arogan. Wu Yazi dari klan Rakun dan ia memiliki banyak teknik rahasia kuat. Jika bertempur, bahkan Long Tianming tidak yakin bahwa ia akan menang. Long Tianming dingin mendengus sambil berbalik. Ayo pergi. Ahli Long Tianming semua berubah merah dari kemarahan terpendam. Berikut Long Tianming, mereka berbalik dan pergi, relokasi ke tempat lain beberapa mil jauhnya. Nili menatap kembali Long Tianming dengan ekspresi yang mendalam. Dia tidak pernah berharap Long Tianming untuk menerima permintaan yang tidak masuk akal. Dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Orang itu pasti lebih sulit untuk ditangani dari yang Nili bayangkan. Wu Yazi meludah ke arah siluet Long Tianming. Aku tidak pernah berharap mereka untuk benar-benar kabur. Manusia benar-benar pengecut. Dia berbalik dan melihat Xiao Yu memelototinya dengan amarah dan Nili tersenyum, namun tidak tersenyum. Wu Yazi tertawa canggung. Aku tidak bermaksud kalian. Dalam hal kekuatan, Wu Yazi jauh lebih kuat daripada Long Tianming. Namun, dia bukan penipu yang mendalam. Di sisi lain Long Tianming memberi Nili rasa kuat dan bahaya. Baik, tempat ini adalah milik kita sekarang. Wu Yazi melihat ke sekelilingnya. Apakah kamu yakin pintu masuk di sekitar sini? Aku akan mencarinya. Nili mengatakan, kita masih punya waktu. Tempat jauh, Long Tianming dan kelompoknya. Salah satu bawahan Long Tianming marah berkata,
Tuan Muda, aku masih tidak bisa menerima ini. Iblis yang benar-benar kuat dan kita tidak mungkin bukan tandingannya, tapi mengapa kita harus berjalan dengan ekor di antara kaki kita? Petik 2. Long Tianming dingin menyapu mata atas bawahan itu. Long Liu, apakah kamu memiliki pendapat atas keputusanku? Tidak, aku tidak berani. Long Liu segera gemetar ketakutan. Iblis itu dari klan rakun. Aku tidak yakin apakah itu 9 meter atau garis keturunan rakun darah ilahi, tapi bagaimanapun jika kita terlibat dalam pertempuran, hasilnya sangat tidak terduga. Jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Rasa dingin melintas mata Long Tianming saat ia melanjutkan, anak itu adalah anak nakal sombong dan melangkah di atas kita, tapi benar-benar tidak perlu untuk melawan dia. Dia juga mencari pintu masuk ke istana kekosongan ilahi ilusi. Ini sangat mungkin bahwa dia menyadari sesuatu dan itu sebabnya ia menyambar posisi kita. Jika mereka benar-benar menemukan pintu masuk ke istana kekosongan ilahi ilusi, kita tetap menutup mata pada mereka. Mata bawahannya menyala ketika mereka mendengar kata-kata Long Tianming. Tuan Muda memang bijaksana. Nili melihat ke kejauhan dan melihat Long Tianming dan kelompoknya. Meskipun mereka sudah menyerah pada lokasi ini, mereka hanya akan pindah beberapa mil jauhnya dan masih melihat dari jauh. Sebuah pikiran melintas ke kepala Nili dan sudut mulutnya berbalik ke atas. Dia sudah tahu motif Long Tianming. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit, Nili terus mempelajari penghalang berwarna 7 yang mengelilingi istana kekosongan ilahi ilusi. Bagaimana? Tanya Wu Yazi, tampak sedikit cemas. Nili tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku sudah menemukan pintu masuk ke arai 1000 ilusi. Sebenarnya, ada ratusan pintu masuk ke arai 1000 ilusi. Memasukinya sederhana. Masalahnya adalah apakah mereka bisa meninggalkan arai sesudahnya. Wajah Wu Yazi penuh dengan kegembiraan ketika ia mendengar kata-kata Nili. Bisakah kita masuk sekarang? Ikuti aku, kata Nili saat ia terbang menuju arai 1000 ilusi. Di luar, di dalam kelompok Long Tianming, Tuan Muda, mereka sudah mulai bergerak. Mereka sedang bersiap-siap untuk masuk, kata Long Liu dengan kegembiraan. Sebuah sinar dingin melintas mata Long Tianming. Semuanya, cepat mengikuti. Wu Yazi mengerutkan kening untuk sesaat sebelum ia berkata, ada segerombolan lalat mengikuti di belakang kita. Haruskah kita memusnahkan mereka? Nili ringan tersenyum dan menggeleng. Tidak perlu untuk itu, biarkan mereka mengikuti. Kita akan berurusan dengan mereka setelah kita masuk ke dalam arai 1000 ilusi. Ikuti aku. Nili adalah orang pertama yang memasuki arai 1000 ilusi, diikuti oleh Xiao Yu. Wu Yazi berbalik, menatap tajam pada Long Tianming sekali lagi dan mendengus. Kemudian, ia terjun ke dalam arai 1000 ilusi setelah Nili dan Xiao Yu. Mereka bertiga menghilang. Long Liu melihat itu dan segera melaporkan ke Long Tianming, Tuan Muda, mereka benar-benar tahu bagaimana untuk masuk arai 1000 ilusi. Aku melihatnya. Semangat melintas mata Long Tianming. Semua orang, ikuti mereka. Kelompok mereka dengan cepat memasuki arai 1000 ilusi. Kelompok Nili sudah berada di dalam dan dikelilingi oleh lautan ilusi. Suatu saat, mereka berjalan melalui hutan. Berikutnya, itu padang rumput. Kemudian, jurang yang dalam. Wu Yazi tidak bisa membantu mendesah dengan penghargaan. Ini benar-benar layak disebut arai 1000 ilusi. Ia sudah kehilangan rasa arah di sini. Jika bukan karena Nili memimpin, ia sudah tersesat. Selagi arai 1000 ilusi bergeser ribuan kali, Nili memonitor energi arai. Dia melirik kembali Wu Yazi dan Xiao Yu dan sudut mulutnya naik menjadi senyum kecil. Ikuti aku. Kita akan berurusan dengan lalat yang mengikuti kita. Long Tianming dan kelompoknya memasuki arai 1000 ilusi. Perubahan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka memaksa mereka untuk kehilangan arah. Di mana mereka? Long Tianming merajut alisnya. Tidak ada jejak kelompok Nili. Sial, mereka benar-benar kehilangan. Long Tianming dan orang-orangnya sangat bingung karena mereka berdiri di dalam arai 1000 ilusi. Mereka benar-benar hilang dan tidak tahu kemana harus pergi. Lebih dari 20 orang berkeliaran di dalam arai 1000 ilusi. Tiba-tiba, bayangan berkelebat melewati kelompok dan darah segar berceceran. Sebelum ahli alam Heavenly Axis memiliki kesempatan untuk bereaksi, mayatnya jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Long Tianming berbalik dengan alisnya terkunci rapat. Dia merasakan aura Wu Yazi,
Tapi pada saat ia bereaksi untuk itu, hanya ada mayat ditinggalkan di tanah. Wu Yazi sendiri sudah menghilang tanpa jejak. Wu Yazi menggunakan arai 1000 ilusi untuk berurusan dengan mereka. Long Tianming sangat tertekan. Setelah memasuki arai 1000 ilusi, mereka telah dibutakan dengan mata terbuka. Mereka bahkan tidak tahu di mana Wu Yazi dan kelompoknya berada. Tiba-tiba, ahli alam Heavenly Axis lain tewas, yang ini berdiri tepat di belakang Long Tianming. Pada saat Long Tianming telah berbalik, Wu Yazi telah menghilang lagi. Sialan, Long Tianming tidak bisa membantu mengutuk. Dia hampir gila karena ia marah memerintahkan, semuanya bentuk posisi defensif. Hati-hati untuk serangan gerilya mereka. Kelompok Nili berdiri hanya 200 meter dari Long Tianming dan kelompoknya. Sekarang, Wu Yazi cukup yakin kemampuan Nili. Dia melihat ke arah kelompok Long Tianming yang menjadi waspada tinggi dan memindai lingkungan mereka dan dia tidak bisa membantu memutar kembali ke Nili dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Kita sangat dekat dengan mereka, tapi mereka bertindak seperti mereka buta. Bagaimana mereka tidak bisa melihat kita? Nili ringan tersenyum dan menjawab, penggunaan mendalam arai 1000 ilusi mencakup lebih dari itu. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tahu arai 1000 ilusi seperti teknikmu? Wu Yazi percaya. Setelah semua, arai ini telah ditetapkan oleh ahli tertinggi dari zaman kuno. Nili tersenyum dan melihat ke kejauhan, di istana kekosongan ilahi ilusi. Arai 1000 ilusi tidak terlalu sulit. Jika aku memiliki bahan yang tepat, aku bisa membuat satu sendiri. Arai 1000 ilusi hanya penghalang terluar dan yang paling sederhana. Setelah kamu melewatinya, ada jauh arai lebih tinggi diratakan di dalam. Hanya dengan merusak semua arai kita bisa memasuki istana kekosongan ilahi ilusi. Namun, setelah arai rusak, semua orang luar bisa terburu-buru ke dalam juga. Pada saat itu, Wu Yazi tidak bisa membantu bertanya, jika itu benar, maka bukankah itu berarti kita harus berbagi harta istana kekosongan ilahi ilusi? Memang benar bahwa Wu Yazi kuat, tapi ada juga banyak ahli kuat lainnya dari berbagai sekte, berdiri di luar istana kekosongan ilahi ilusi. Itu benar. Oleh karena itu, kita harus ambil hal yang baik sebelum kita menghancurkan arai. Nili melirik kembali pada Long Tianming dan matanya sedikit menyipit. Dan, kita harus menyingkirkan semua ancaman. Wu Yazi berbalik ke arah yang Nili cari, menepuk dadanya sendiri dan berkata, aku mengerti. Serahkan padaku. Wu Yazi memiliki teknik rahasia klan Rakun. Dengan bimbingan Nili dan arai 1000 ilusi, dia seperti harimau yang sayapnya tumbuh. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menerkam menuju Long Tianming dan kelompoknya. Xiao Yu menyaksikan Wu Yazi memulai serangan, lalu melirik Nili dan bertanya, Nili, kita sudah memberitahu Wu Yazi begitu banyak hal. Bukankah itu menjadi masalah? Jika Wu Yazi menyerang kita, kita tidak akan bisa melakukan serangan balik sama sekali. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukan apa-apa sebelum kita keluar dari istana kekosongan ilahi ilusi. Lagi pula dengan kekuatan kita, kita pasti akan mati di dalam istana kekosongan ilahi ilusi. Kita masih membutuhkan dia, jawab Nili. Dia tahu bahwa mereka menari di atas seutas tali, tapi ini taruhan yang ia berikan untuk meningkatkan kekuatan sendiri dengan cepat. Wu Yazi menewaskan 6 ahli alam Heavenly Axis Long Tianming, semua dalam satu baris. Sialan, Long Tianming marah meraung sambil memobilisasi energi dalam dirinya untuk menyerang Wu Yazi. Sebuah ledakan energi liar menciptakan kawah besar di tanah dan mengirim beberapa ahli alam Heavenly Axis terbang keluar. Wu Yazi mendengus lagi dan menghilang ke arai 1000 ilusi. Sesaat kemudian, ia muncul kembali di sebelah Nili. Sebuah garis darah menetes keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan seseorang itu benar-benar luar biasa. Dia melampaui harapanku. Nili sebentar mengerutkan kening. Dia tidak pernah berharap Long Tianming mampu melukai Wu Yazi. Tampaknya dia meremehkan kekuatan Long Tianming. Setelah ia bertukar beberapa pukulan dengan Wu Yazi, Long Tianming mengambil beberapa langkah mundur dan merilis aura kuat. Dia melihat sekelilingnya dan marah mendengus, jadi, anggota dari klan Rakun kuat. Datang dan bertarung denganku sampai mati, jika kamu berani. Apa jenis kekuatan ini? Hanya bersembunyi di sekitar seperti tikus. Nili melirik Wu Yazi dan bertanya, seberapa kuat Long Tianming? Wu Yazi menggeleng dan menjawab, aku tidak terlalu yakin.
Dia merasa seperti alam Heavenly Axis tahap 9, tapi dia pasti jauh lebih kuat dari itu. Dia jelas manusia, tapi aku merasakan energi darah iblis akrab padanya. Mungkinkah dia juga telah menyelesaikan pengorbanan darah iblis dengan bantuan dari seseorang dari klan iblis? Tidak hanya itu, tetapi darah iblisnya pasti tidak biasa. Long Tianming memiliki jejak kekuasaan darah iblis dalam dirinya. Nili menatap Wu Yazi dan bertanya, bagaimana kamu merasakannya? Ada jejak darah iblis tersembunyi di dalam tubuhnya. Tidak ada orang lain yang tahu, bahkan ahli alam martial ancestor, kecuali ia rilis itu. Tapi jangan lupa tentang siapa aku. Aku anggota dari klan Rakun Darah Ilahi. Kemampuanku untuk merasakan garis keturunan jauh lebih tajam dan bukanlah sesuatu manusia biasa dapat bandingkan. Wu Yazi bangga menyatakan. Bisakah seseorang dari salah satu klan iblis telah membantunya menyelesaikan pengorbanan darah iblis? Wu Yazi tersenyum pahit dan menggeleng. Aku bisa merasakan bahwa darah iblis itu tidak diperoleh melalui metode biasa. Adapun cara khususnya, aku tidak yakin. Nili menatap Wu Yazi dan bertanya, apakah kamu tidak memiliki cara untuk menyelidiki? Satu-satunya cara adalah dengan mengikatnya dan menggunakan teknik rahasia klan Rakun Darah Ilahi. Namun, itu akan terlalu sulit. Dalam pertukaran kami sekarang, aku menyadari bahwa aku benar-benar bukan tandingannya. Aku bisa melindungi diriku sendiri, tetapi jika kita benar-benar berjuang, aku mungkin pada levelnya jika aku mengerahkan kekuatan dalam garis keturunanku. Namun, menahan dia tidak mungkin, kata Wu Yazi. Selain itu, aku tidak tahu seberapa kuat dia bisa menjadi, jika ia menyatu dengan roh iblis dan mengaktifkan darah iblisnya. Nili terdiam sejenak sebelum ia menjawab. Lupakan saja. Mari kita bunuh semua bawahannya dan meninggalkan dia sendirian. Itu mudah. Tunggu kabar baik. Wu Yazi berkata sambil melancarkan serangan lain. Nili selalu samar-samar merasakan bahwa Long Tianming adalah sebuah ancaman. Xiao Yu melihat ekspresi aneh Nili dan merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu. Nili, apa yang kau temukan? Tidak banyak. Hati-hati pada Long Tianming dari sekarang. Khusus untukmu, ini akan lebih baik jika kamu membatasi kontakmu dengan dia. Jauhkan dirimu sejauh mungkin darinya. Jawab Nili. Xiao Yu terkejut. Mengapa? Mengapa dia? Secara khusus. Dengarkan aku, kata Nili. Tubuh Xiao Yu tersembunyi kesadaran orang tuanya. Jika Long Tianming menyadarinya itu mungkin akan menarik sedikit kesulitan. Namun, Nili merasa bahwa itu belum waktunya untuk menceritakan hal itu. Xiao Yu tidak bisa membantu bergumam pada dirinya sendiri, mengapa aku harus mendengarkanmu? Kamu bahkan tidak memberiku alasan. Apakah kau tidak menjadi terlalu sombong? Namun, dia masih menjawab dalam mengakui. Wu Yazi sudah mengambil tindakan di sana. Meskipun Long Tianming lebih kuat dari dia, Wu Yazi dari klan Rakun Darah Ilahi kecepatannya bukan sesuatu yang Long Tianming bisa bandingkan. Dia meluncurkan serangan gerilya satu demi satu dan orang Long Tianming jatuh dalam urutan itu. Apa yang awalnya 30 orang menjadi 20, 10. Akhirnya, hanya Long Tianming dan Long Liu yang tersisa. Long Tianming begitu marah, ia hampir muntah darah. Ia mencoba untuk menangkap Wu Yazi beberapa kali, tapi dia hanya mampu melihat gambaran dari Wu Yazi. Wu Yazi jelas tidak ingin menghadapi Long Tianming, itu sebabnya dia telah menyelinap di sekitar dan menyerang orang-orang yang tidak bisa menjaga terhadap dirinya. Klan Rakun memiliki kecepatan yang tak terbayangkan. Semua bawahan Long Tianming telah tewas, kecuali Long Liu. Mari kita keluar dari sini. Long Tianming geram marah. Dengan Long Liu di belakangnya, ia dengan cepat terbang dan menghilang. Wu Yazi mendarat kembali di samping Nili dan Xiao Yu, dan mengangkat bahu. Aku berurusan dengan yang aku bisa tangani. Satu-satunya yang tersisa dua orang yang sedikit merepotkan. Mari kita lupakan saja mereka. Nili tak bisa menahan senyum ringan pada siluet Long Tianming dan Long Liu. Hal ini mungkin merupakan kekalahan terburuk yang Long Tianming pernah derita. Namun, ini masih hanya awal laga Nili dengan dia. Nili tersenyum kembali di Wu Yazi dan Xiao Yu dan berkata, baiklah, mari kita pergi. Ikuti aku dan pastikan kalian tidak tertinggal lebih dari 3 meter. Jika tidak, jangan salahkan aku jika tersesat. Di bawah kepemimpinan Nili, mereka bertiga menuju pusat arai 1000 ilusi. Di luar arai 1000 ilusi,
para ahli dari berbagai jurusan sekte yang berkumpul di sini. Beberapa dari mereka adalah dari alam Dao Dragon. Semua orang di sini telah mendengar nama Istana Kekosongan Ilahi Ilusi. Mereka akan mengunjungi lokasi ini berkali-kali dalam upaya untuk masuk. Namun, mereka selalu gagal. Beberapa hanya menyerah, sementara yang lain masih turun setiap kali Istana Kekosongan Ilahi Ilusi dibuka kembali. Terlepas dari apakah mereka berasal dari salah satu dari 3 sekte iblis atau 6 sekte ilahi, mereka semua ahli kuat yang menatap satu sama lain seperti harimau mengintai mangsanya. Beberapa ratusan pasukan yang berjumlah setidaknya 100.000 orang, semua mencari pintu masuk ke arai 1000 ilusi. Beberapa dari mereka beruntung, karena telah menemukan pintu masuk dan telah memasuki. Lainnya masih terkunci dan berkeliaran di sekitar perbatasan. Namun, bahkan jika ada beberapa orang yang berhasil masuk arau 1000 ilusi, memasuki Istana Kekosongan Ilahi Ilusi masih sebuah prestasi yang sulit. Sesulit naik ke langit, Long Tianming dan Long Liu mengelilingi Istana Kekosongan Ilahi Ilusi, benar-benar terjebak dalam arai. Mereka tidak mampu membedakan arah mereka dan terus berputar-putar kembali ke titik awal mereka. Keduanya hampir didorong gila.